Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 30 Desember 2022, hari terakhir bursa di tahun 2022, dan ini pun juga konten terakhir ya di tahun ini di market yang ya closingnya merah akhirnya Desember ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa ISG dan juga beberapa saham pilihan-pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya kasih jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisanya, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2023. Teman-teman bisa simak video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Januari 2023. Teman-teman tinggal buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Januari 2023. Nah, ini nanti berhubung video ini diupload ya, jadi mungkin kegeser satu, tinggal digeser aja untuk mencari video pendaftaran. Teman-teman tinggal simak infonya, dan kalau mau mendaftar tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi terakhir besok Minggu, dan kita akan efektif berjalan 2 Januari 2023 menyambut tahun baru. Itu langsung aja kita akan masuk ke transaksinya. Seperti biasa, hari ini transaksinya itu not bad, 9,6 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 768,32 miliar. Dominan di pasar reguler 589 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 179 miliar. Nanti kita sekalian rekapan deh ya. Kalau kita lihat bursa regional hari ini ISG kayak sendiri, yang lain soalnya hijau walaupun tipis-tipis ya, mereka pada windress kayaknya, Desember hijau, ISG nggak sendiri. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini, ada BBTN 16,1 miliar, Bank Mandiri 15,7 miliar, Yodi Tractor 11,2 miliar, Mika 8,7 miliar, Esetware 3,5 miliar, Era 3,3 miliar, ITMG 3,1 miliar, Java 2,4 miliar, BBNI 1,3 miliar, dan BSDE 1,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBRI 211 miliar, Astra 81,6 miliar, Telkom 76 miliar, BBCA 71 miliar, Alfamart 28 miliar, KLPF 27 miliar, Adaro 18 miliar, SMGR 18 miliar, Mitratel 13 miliar, Cepin 12 miliar, PTBA 12 miliar, ICBP 10 miliar, Gudang Garam 10 miliar, Goto 7,8 miliar, Pegas 7,5 miliar, Akra 7,4 miliar, Tepik 7,1 miliar, INDF 5,4 miliar, dan Inco 5 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya ISG dan juga kita rekapan ya. Berhubung hari ini tutup hari, tutup minggu, tutup tahun, tutup bulan. Nah, jadi kita mungkin bisa sedikit flashback, dimana kalau kita lihat sebenarnya tahun 2022 ini adalah tahun yang sideways ya. Ini sebelum ke view besar deh, kita ke view yang melanjutkan sebelumnya aja, dimana terakhir pun ISG kena support sideways 6640, rebound ke atas, swing high, kena area resisten target, pullback 6940 sampai 7000, dan saat ini bentuknya seperti ini. Tuh, sebenarnya ada dua view ya kemarin ya, ketika kalau misalkan dia mau swing high, ya artinya ISG bakalan higher high atau breakout dari 6953 untuk besok Senin. Tapi kalau ternyata ini swing high-nya sudah selesai, dia mau swing low, artinya besok Senin ada potensi ISG bakal jebol dari 6786. High
low, lower high, lower low. Nanti dia bisa ke sekitar 6.500-an. Itu kalau view swing low-nya. Tapi kalau swing high-nya ya dia masih ke target sekitar 6.980 sampai 7.000 untuk si IHSG itu. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang kita gunakan pergerakan kecil dan menengah ini dulu aja. Menengahnya dia sedang downtrend, kecilnya dia sedang swing high, dan ya untuk yang lebih besar dia sedang sideways. Seperti itu. Batasi resiko gunakan area tadi. Artinya kalau krusial sekarang ya sekitar 6.800 sampai 6.788. Sedangkan kalau resistennya ada di 6.956. Nah, kita main rekapan dulu. Kita hapus coret-coretannya. Memulai lembaran baru. Sudah kayak lebaran ya. Dimana kalau kita perhatikan sebenarnya ya tahun 2022 ini tahun sideways. Kita kan start di sini 3 Januari ya openingnya. Dari 3 Januari sini opennya 300 berapa nih, 245 hari bursa, karena satu minggu cuma 5 kali doang ya untuk bursanya. Harinya 361, tapi candle daily-nya 245 hari bursa. Dan market ini selama tahun 2022 dia gainnya adalah 4%, 4,05%, karena openingnya di sini 3 Januari 2022, closingnya di sini sekitar 4%. Jadi sebenarnya kalau misalkan porto teman-teman di tahun 2022 ini tumbuh lebih dari 4% ya, teman-teman sebenarnya sudah mengalahkan market seperti itu. Dan ya itu karena memang kalau kita lihat kita nggak kemana-mana 2022 ini. Walaupun sempat terasa bullish, tapi pada struktur yang lebih besar IHSG menjadi sideways seperti itu. Terus gimana Mas kira-kira prospek ekonomi 2023? Sebenarnya kalau kita mau ngomongin hal kayak gitu ya, jelas research-nya itu bakalan butuh mendalam. Serius, yang namanya ngomongin prospek ekonomi, sektoral dan lain sebagainya itu research-nya harus dalam. Cuman saya mungkin pengen berpendapat pada gambaran umumnya aja, gambaran luasnya ya apa yang terjadi saat ini. Itu yang pertama, jelas kita baru aja melewati masa krisis 2020 COVID-19, lalu 2020 market sedunia crash. Di situ banyak negara-negara yang mengeluarkan kebijakan fiskal, mencetak uang baru dan lain sebagainya, menurunkan suku bunga yang tujuannya adalah menambah likuiditas ke pasar. Kenapa? Karena ketika uang itu banyak di masyarakat, ekonomi itu kan bergeraknya lebih lebih licin gitulah. Ibaratkan uang itu kan kayak pelicin ya. Ketika uangnya banyak, ya bergeraknya lebih bagus. Makanya yang terjadi, kenapa kemarin deposito sampai turun, bunga IHSG terendah, bunga US terendah, karena memang mau mengatasi pandemi itu dengan hal seperti itu ya. Kalau dari sisi health-nya atau kesehatannya jelas banyak kebijakan-kebijakan ya. Tapi kalau dari sisi ekonomi saya melihatnya seperti itu. Bahkan US pun juga sudah suku bunganya rendah, cetak uang banyak banget. Lalu yang terjadi apa? Kita melewati inflasi yang mulai dirasakan tahun 2022. Komoditas semuanya naik dan lain sebagainya, dan ya mulai inflasi yang tidak karuan. Ya sesuatu yang sangat wajar ya, karena memang uang beredar banyak di tahun 2020, kebijakannya ke sana. Akhirnya dampaknya dirasakan tahun 2022, yaitu inflasi di mana-mana atau nilai mata uang itu menurun. Itu sudah tercermin di komoditas ya. Dan yang memperburuk lagi ada krisis perang ya, itu Ukraina sama Rusia yang menambah menambah parah dari sudut pandang, kalau tadi kan ekonomi ya, kalau sekarang ada sudut pandang supply chain juga. Baik, ya pasti bakal berefek ya negara-negara kalau sedang berkonflik seperti itu. Jadi memang saat ini kita melewati banyak krisis kalau dibilang, kalau nggak kerasa. Dan ketika kemarin itu banyak yang ngomong 2023 resesi, 2023 resesi, 2023 resesi dan lain sebagainya. Sebenarnya 2022 ini kita udah melewati resesi.
Tapi resesinya US, karena Indonesia tidak resesi ya 2022 ini. Kan harus tahu definisinya resesi dulu, yaitu ketika pertumbuhan GDP 2 kuartal berturut-turut itu minus. Correct me if I'm wrong, kalau saya salah tolong dibenarkan. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia ini masih bagus semua. Yang kurang bagus kan memang US ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang 2023 itu resesi ya, kalau Indonesia belum kelihatan. Kalau kita pakai US sudah terjadi, bukan menuju tapi sudah terjadi dan sudah selesai resesinya itu, seperti itu. Dan sekarang kita sedang merasakan berada di market yang sideways. Bahkan saya tadi juga sempat pagi-pagi ngecek chart emas ya. Kalau kita lihat pun juga ternyata big review-nya emas itu juga sideways. Jadi ya semuanya terlihat sideways itu kan kegalauan ya. Kalau dilihat, karena dia same high same low, atau bisa kita bilang area yang disepakati ketika buyer dan seller itu sama-sama kuat. Naik sellernya kuat, turun buyernya kuat. Beda sama ketika uptrend atau downtrend. Ketika uptrend ya itu berarti buyer mendominasi. Ketika harga turun dibeli lagi, harga turun dibeli lagi, swing low beli lagi, swing high, swing low beli lagi, swing high, seperti itu. Sampai membentuk tren yang naik. Sebaliknya ketika downtrend ya ketika harga naik jual lagi, harga naik jual lagi, yang terbentuk jadi pergerakan harga downtrend. Tapi kalau misalkan sideways ini dia kan atas bawah sama-sama kuat dan biasanya sering dibilang juga konsolidasi ya. Dan memang diperlukan sebuah konfirmasi untuk menentukan arah. Either itu dia jebol bawah atau nanti hashtag seller wins, atau dia breakout ke atas dengan hashtag buyer wins. Karena sekarang bahasanya sedang bertarung, seperti itu. Dan apa ya, kalau saya lihat dari faktor ekonomik juga, kayak misalkan dari suku bunga ya. Kalau kita perhatikan suku bunga kita itu kan mulai naik. Suku bunga US, patokannya mungkin kalau saya lebih ke US dan suku bunga Indo ya. Teman-teman kalau misalkan buka chart, searching di, kemarin kebetulan tugas kuliah, searching di Google, itu teman-teman tinggal searching chart suku bunga US. Teman-teman bakal melihat pattern double bottom. Yang sebelumnya suku bunga itu turun terus dia mulai menyamping dan membentuk double bottom. Artinya apa? By technical analysis suku bunga itu sudah reversal. Yang sebelumnya downtrend sekarang dia sudah menjadi kondisi uptrend. Terus apa dampaknya ke pasar modal, Mas? Suku bunga itu musuh utama pasar modal, serius. Banyak riset ya yang sudah membuktikan kalau memang berlawanan yang namanya suku bunga sama pasar modal nih, pasar saham ini. Jadi kalau suku bunga naik, ya market bakalan bearish. Tapi kalau suku bunganya turun, market bakalan bullish. Dan itu yang terjadi kemarin-kemarin karena suku bunga turun terus. Dan itu siklus ya, itu bakal berulang lagi. Makanya kenapa setiap 8 tahun pandemi, 10 tahun krisis, ya karena memang patternnya berulang. Dan ya manusia pun kan juga selalu mengulang-mengulang ya. Tambah juga dengan prinsip TA-nya Dow teori, history repeat itself. Jadi ya sepaket memang seperti itu kalau dilihat dari sisi psikologis. Dan ya kalau memang suku bunga itu mau dibikin bullish ya, saya nggak tahu mau sampai berapa tertingginya suku bunga, karena itu efeknya domino jelas nanti ke lending facility, deposit, kredit, terus juga bond, terus juga tambah nilai mata uang tuh. Cuman dampaknya biasanya negatif kalau ke pasar modal. Jadi ya mungkin bisa prepare for the worst case scenario aja untuk yang di sana itu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat sektor mana yang menarik ya artinya yang tidak terlalu yang dampaknya positif dari suku bunga. Mungkin itu ya. Kalau memang suku bunga yang mau bullish. Cuman kalau kita lihat dari sisi teknikalnya IHSG, kita cek bigger view-nya, market nih sekarang sebenarnya sedang ngapain sih? Mungkin kita pakai monthly aja karena juga sudah closing ya. Dan sebenarnya kalau kemarin terakhir kita bahas IHSG itu memang sedang dalam kondisi yang kurang oke kalau menurut saya. Dia ini kan baru swing high ya. Nih, swing high, swing low. Ini kan dia baru swing high. Dan memang worst case skenario-nya, worst case banget nih. Itu dia bisa swing low memang ke 5.000.
dan itu adalah pergerakan teknikal ya, dan itu wajar seperti itu. Biasanya konfirmasinya ketika kayak gini adalah divergent, dan kalau kita lihat ternyata divergentnya ada. Jadi sudah paket lengkap, monthly, bearish divergent, sudah closing, sudah dead cross, candlenya pun juga sudah closing seperti itu. Jadi ya memang apa ya, bahasanya ada potensi jelek kalau dari sudut pandang TA. Cuman memang PR-nya TA itu butuh konfirmasi ya, dan konfirmasi itu biar market yang mengkonfirmasi. Dan kalau menurut saya sih sekarang ya konfirmasinya keluar dari sideways ini atau jebol 6.500 nih ya, low-nya dia di sini. Kalau sampai market jebol 6.500 ya saya rasa ada potensi IHSG bisa swing low. Nah ini ganti swing low, swing high pada uptrend channel ini. Seperti itu. Jadi itulah kenapa tadi saya bilang ya sideways sekarang. Kalau break atas bagus, jebol bawah jelek. Kalau misalkan jebol 6.500-nya ada potensi skenario market jadi jelek. Seperti itu. Kalau buy price action memang sudah agak kurang enak ya, karena kemarin terakhir kita same high. Same high itu kan indikasi dari pergerakan sideways ya, same high, same low, same high, same low. Makanya kita sideways sampai sekarang, dan kalau dia nanti terkonfirmasi jebol bawah ya market bakalan jadi downtrend. Seperti itu. Dan ya itu konfirmasinya adalah di 6.500. Kalau memang mau koreksi dalam ya, 6.500 jebol saya rasa sih lebih baik rehat dari bursa dulu aja, karena kita bakal melawan market kalau sampai 6.500-nya jebol. Seperti itu. Tapi lain cerita kalau breakout 7.300 ya kita bakal melanjutkan bullish dari si IHSG. Untuk sampai sekarang, apalagi seminggu terakhir ya, setelah kemarin hari Minggu nih, 5 hari bursa ini transaksinya kecil-kecil banget, serius. Yang namanya blue chip dan second liner susah banget trade-nya, terlalu banyak false break-nya. Jadi bikin apa ya, kadang ragu untuk mengambil keputusan itu kalau konfirmasinya kurang. Apalagi di intraday itu kan kita nggak bisa pakai closing ya, cuman mengandalkan volume breakout dan lain sebagainya. Nah, itu kalau nggak ada konfirmasi emang agak ragu kadang itu. Dan biasanya kalau nggak hoki ya jadinya false break. Jadi yang apa ya, yang ada spread ke saham-saham kecil lah, biasanya third lineran, dan memang pada berjaya semua third lineran. Jadi memang dalam keadaan market apapun selalu ada saham yang bagus dan saham yang jelek. Dan memang untuk seminggu terakhir ini third liner berjaya banget. Kalau teman-teman adaptasi masuk ke third liner atau yang sering biasa dibilang gorengan, ya setidaknya masih ada spread pada portonya, entah itu naik atau turun ya. Tapi kalau di second liner biasanya cuman diam-diam di situ aja. Seperti itu. Dan ya harapannya sih nanti Januari 2023 ya mulai rame lagi transaksi, karena memang volume itu semuanya, dan ya volume terbentuknya dari uang ya. Mungkin memang udah mulai liburan dan lain sebagainya, cuman kalau by data memang marketnya baru sepi tuh. So kesimpulannya adalah kalau kita pakai technical analysis pada time frame kecil dan menengah bisa gunakan view tadi. Tapi kalau pakai bigger view IHSG ini perhatikan 6.500-nya. Kalau memang jebol dari 6.500 ya antara apa ya, tradingnya tunggu DCB lah, dead cat bounce, kena support baru spec buy gitu. Beda sama kalau uptrend ya tuh. Dan ya semoga tahun depan menjadi lebih baik dari tahun ini 2022, entah diri kita pribadi maupun marketnya juga tuh ya, performanya semuanya dan sehari-harinya juga. Dan mungkin karena ini konten terakhir 2022, saya juga pengen mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Harapannya tadi udah, dan segera kita ketemu 2023 yang lebih baik semoga, walaupun banyak desas-desus ya, resesi dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk IHSG kesimpulannya tetap sama walaupun ganti tahun, yaitu batasi resiko. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cari yang ada spread. Bas Mitatel yang hari ini closingnya ditarik menguat ya. Oke,
Hari ini Mitratel naik, dia naik 5,26% dengan candle yang solid dan volumenya juga. Sebenarnya kalau dibilang besar belum ya, tapi ini kan gara-gara banyak candle-candle yang tidak lazim, entah rebalancing atau apapun itu, jadi average-nya agak beda. Tapi kalau kita zoom sebenarnya volumenya cukup menarik hari ini. Terakhir kita bahas Mitratel di sini ketika dia swing high ya. Nih kena downtrend line tanggal-tanggal pertengahan Desember lah. Tuh waktu itu pesannya adalah kalau sampai Mitratel jebol dari 745, dia berpotensi untuk koreksi dulu. Dan area entry-nya nanti bisa di 715 sampai 700 untuk membentuk symmetrical triangle. Cuman ternyata Mitratel berkata lain, artinya dia tidak retracement karena tidak ada konfirmasi dan sekarang malah dia higher high. So far so good, cakep Mitratel ini karena yang pertama dia sudah breakout dari downtrend line dan sekarang tinggal perlu sebuah konfirmasi, yaitu ketika besok Mitratel breakout 805. Kalau sampai Mitratel breakout dari 805, dia bakal memulai fase uptrendnya. Ya, kira-kira hashtag buyer wins. Nah, nih. Kalau dia break 805, dia membentuk sebuah higher low dan higher high. Bukan masalah targetnya, cuman dia sudah memulai fase uptrend. Memang bakal ada swing low, swing high, swing low, swing high, cuman ya arahnya sudah terbentuk kalau dia sampai ada konfirmasi breakout 805. Seperti itu. Untuk view sekarang, karena kemarin dia tidak jadi lower low ya, high, low, lower high, malah higher low dan higher high, artinya kemarin berpotensi membentuk yang namanya penan atau continuation. Dan kalau kita tarik target tiangnya, itu adalah ke sini. Di area 880. Atau simpelnya, kalau kita tarik targetnya ke swing low kemarin, untuk mencari target higher high dari Fibonacci-nya, tuh, pas dengan target dari Mitratel, 860 sampai 895. Seperti itu. Cukup menarik view-nya, cuman memang belum ada konfirmasi. Dikit lagi, konfirmasinya ketika dia break 805, itu bakal cakep. Karena ya, either dari penan maupun Fibonacci, upsetnya lumayan semua. 860 sampai 895 ke area all time high. Seperti itu. Nanti ketika kena sini, tinggal perhatikan apakah dia mau swing low atau konsol di atas. Itu bisa perhatikan lagi. Untuk support sekarang saya rasa dia di 775. Dan ya, itu untuk Mitratel. Kita lihat dalamnya, akumulasi ke belakang cakep Mitratel ini. Ditambah hari ini pun juga akumulasinya sangat cakep. Yang jelas ini SKNI-nya bukan retail ya. Kalau kita lihat bentukannya, nih, walaupun SK BCA Sekuritas dan NI BNI Sekuritas kalau nggak salah, tapi ini bukan retail kalau dilihat dari bentukannya. Ya, value-nya, posisinya, dan price action-nya gak ada masalah sama sekali. Tuh. Tinggal ya, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. So far so good view-nya Mitratel. Karena kemarin gak jadi retracement. Untuk Mitratel, lanjut coba kita cek si Goto. Goto gak jadi bikin IHSG hijau ini. Saya kira Goto 108 terus breakout 108, keajaiban dunia ya. Tapi ternyata enggak. Oke, hari ini Goto turun, dia turun 6,19% dengan candlenya solid, ARB sepertinya ya. Ntar saya cek dulu. Ya, ARB Goto. Dan volume yang ada hampir sama kayak volume kemarin. Ini masih on track sebenarnya dari view kemarin ya, dimana sejak 13 Desember Goto naik, turunnya adalah pullback selama nggak jebol 81, lalu dia berhasil menguat sampai 97. Sangat wajar sebenarnya karena 97 sampai 101 itu area pullbacknya Goto ya. Nih, dia ini kan sebelumnya saham downtrend nih. Di sini dia downtrend. Lower high, lower high terus gitu sampai bawah. Nah, di bawah sini Goto mulai tidak lower low, artinya ada indikasi dia mulai sideways. Tuh. Cuman ternyata dia nggak sampai same high, tapi cuman sampai Fibo 618 doang. Tuh, yang terbentuk artinya saat ini Goto berpotensi
lower high seperti itu, karena dia gagal sampai 108. Sebenarnya kalau Goto bisa nyentuh 108 aja itu bagus banget, karena ya itu dia sudah selesai dari downtrendnya, mulai fase sideways, tinggal nanti dia mau breakdown atau breakout, itu Goto yang menentukan. Tapi karena dia masih sampai 97 doang, which is itu juga area pullback, ada potensi saat ini dia sedang membentuk lower high, kira-kira seperti ini, high low lower high. Nah, worst case scenario ada arah ke 81 lagi untuk saat ini. Dan selama nggak jebol 81 sama, tetap nggak jelek. Tapi ya kalau dia jebol 81 artinya Goto masih melanjutkan downtrendnya. Dan pattern yang terbentuk bisa descending triangle. Dan targetnya pun juga bisa lumayan ya kalau dia jebol di 81. Kesimpulannya untuk view Goto, view yang perlu diantisipasi ya, selama nggak jebol 81 itu Goto tidak masalah. Tapi kalau jebol 81 ya itu kurang oke. Itu untuk view kurang bagusnya. Nah, kalau view bagusnya gimana mas? Ya dia sedang mencoba untuk bikin yang namanya pattern reversal inverted head and shoulder. Nih kalau di daily nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita misalkan main ke 1 jam ya, harusnya terlihat jelas Goto berpotensi membentuk inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini headnya, ini calon shoulder kanan. Artinya apa? Selama tidak jebol yang sini 90, harusnya Goto masih ada skenario bullish. Dan kalau kita tarik Fibonacci juga dari 81 sampai high-nya kemarin di 99, 90 itu juga area support dari Goto. Jadi saya rasa ya masih ada another view lah dari si Goto ini untuk dia bikin higher low. Perhatikan sampai 90 karena sebelumnya di sini juga neckline yang dia break ya. Kalau ada perlawanan di 90 harusnya oke, tapi kalau nggak ada ya next supportnya ini 87, 84 baru 81. Dan untuk bigger view-nya selama nggak jebol 81 harusnya Goto tidak masalah. Satu hal yang agak bikin susah ya, kalau menurut saya itu volumenya. Udah marketnya sepi, tambah kemarin ada gede banget ini 13 Desember ini. Itu bikin average-nya agak membingungkan. Cuman ya so far tuh price action-nya tadi. Kita lihat dalamnya masih distribusi, masih take profit juga. Dan kalau hari ini kelihatan ada crossing MG sama ZP sama ditambah ada distribusi ya. Tuh. So far so good, gunakan area tadi aja. Sama nggak jebol 90 saat ini harusnya oke, Goto. Untuk Goto, lanjut coba kita cek. Kita coba cek, saya pengen bahas Antam deh. Jujur saya suka sama Antam ini ya. Karena dia liquid, spreadnya juga bagus, katalisnya juga masih oke. Saya nggak pom-pom ya, ini cuman ngomong doang. Oke, ini adalah view terakhir dari Antam ketika kemarin dia bottom di 1530. Antam reversal di sini 2300 descending triangle 1 2 3 downtrend dan bottom di 1530 ya. Setelah itu dia swing high sampai 2280 dan swing low sampai 1780. Di sana dia mencoba swing high tapi dia masih belum berhasil high high. Masuk ke area pullback doang. Naik sampai 2200 lalu terjadi reject kuat seperti itu. Nah, saat ini Antam berada di area 1990 dua kali. Dia kena reject dari 0,618-nya. Dan ya memang masih belum dikasih lewat. Yang agak shocking tuh kemarin ini ya, Rabu 28 Desember turunnya lumayan, kena support langsung rebound kuat. Dan kalau kita lihat strukturnya, kalau dari view kecil ya, sebenarnya Antam ini baru sideways. Karena dia same high, same low ya. Low, high, same low, same high. Nah, tapi kalau dia tidak jebol dari 1940, ada potensi saat ini dia sudah higher low. High, low, same high. Nah, di sini dia higher low. Kalau tidak jebol 1940. Yang artinya berpotensi untuk membentuk yang namanya ascending triangle. 1, 2, 3. Atau kalau 2 kali ya ini masih cup handle doang. Kalau ascending nanti 1 kali lagi. 1, 2, 3. Kayak gitu. Sebenarnya kesimpulannya masih sama untuk Antam ini kalau menurut saya. Selama dia nggak jebol 1900 masih tidak jelek untuk Antam. Ya dia baru konsol aja. Tambah market yang nggak ada liquidity juga ya. Jadi ya digas juga nggak. PR-nya tinggal menunggu. Seperti itu. Tapi kalau breakout dari 2080 ini adalah awal yang baik untuk si Antam. Ya.
dengan resisten-resistennya ada di 2150, 2270, dan kalau break yang 2270 artinya Antam valid swing high dengan target 2500 sampai 2660 seperti itu. Dan ya tinggal perhatikan area krusial tadi. Intinya sekarang 1900 yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat dari katalis nikelnya, so far so good harga nikel. Tinggal sesuaikan dengan price action Antam aja. Harusnya selama tidak jebol 1900 Antam masih ada potensi swing high. Seperti itu. Kita lihat dalamnya hari netral, transaksinya juga tidak terlalu besar. Dan ya ikuti TA-nya aja. Untuk Antam, lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing. Sing. Kita bahas ERA deh, lumayan naiknya 3%. Ini saham yang dulu berjaya menuju apa namanya? Menuju stock split tuh ya. Tahun 2021. Di sini kan dia mau stock split nih. Bullish banget dari harga 166 sampai ke puncaknya 600. Atau yang sini saya lupa stock split yang di mana itu. Cuman sekarang ya terlihat sudah dalam fase koreksi atau downtrendnya si ERA ini. Oke, hari ini ERA berhasil naik 3,16% dengan candle yang cukup solid dan volume yang membesar, tapi masih kecil banget volumenya. Emang agak susah ya kalau volume kecil atau market liquidity-nya kecil tuh, karena ya itu pergerakan jadi tidak ada yang mengkonfirmasi, bentuknya jadi bias seperti itu. Terakhir ERA ini bullish dari 164 sampai puncaknya di 740. Di sana dia reversal, double top dan membentuk fase downtrendnya, memulai fase downtrend. Dia mulai lower high, lower low, dan seterusnya sampai sekarang. Artinya saat ini ERA ini masih dalam kondisi koreksi dan belum ada konfirmasi juga. Nah, kalau saya lihat dari bentuknya sih masih agak tinggi sebenarnya. Ini ya, kalau kita bilang dari retracement, bahkan ya bisa aja sampai 286 ke Fibo 0,618-nya dia ya, sampai 222 seperti itu. Dan untuk sekarang dia masih di tengah jalan, tapi yang namanya technical rebound bakal suatu yang sangat wajar. Bisa aja dia oversold, terus rebound dulu, dan lain sebagainya. Cuman untuk sekarang sih saya rasa ERA masih belum oke untuk main hold sih. Belum kelihatan ada konsolnya, maupun untuk potensi reversalnya, dia masih belum kelihatan. Satu hal yang tambah jelek lagi, 3 kali dia reject di sini ya, 652 kemarin tuh. Jadi ya dia same high terus 3 kali nih. Same high. Tuh. Tapi kalau view-nya kita mencoba positive thinking ya, di mana di sini ada higher low. Kalau dia same high, lalu di sini turunnya sampai same low, artinya kan sideways. Tapi karena dia di sini higher low, artinya kan same high higher low ya, berpotensi untuk ascending. Dan ya memang tarikannya seperti ini. Tuh, nanti jadi 3 kali ya. 1, 2, 3. Cuman memang belum kena dari uptrend lainnya ini. Seperti itu. Jadi mungkin masih agak lumayan dalam koreksinya, tapi yang namanya naik turun suatu yang sangat wajar. Itu untuk bigger view dari ERA. Untuk view yang lebih kecil, sekarang pun dia juga udah masuk area kuat ya. Di sini juga area neckline, sebelumnya di respect sebagai resisten. Ketika di break, sekarang kena dia jadi support. 2 kali sudah dia rebound, artinya dia saat ini sudah same low untuk si ERA ini. Nih, dengan konfirmasinya kalau dia break dari 410. Bottom 1, bottom 2. Kalau dia break dari 410, saya rasa ada upside yang lumayan. Mungkin nanti jemput downtrend lainnya ya, yang di atas tadi itu. Tuh, tapi kalau dia jebol dari 376 sampai 378, ya dia bakal melanjutkan penurunannya lagi. Seperti itu. Ya, intinya masih dalam kondisi koreksi lah untuk ERA ini. Kita lihat dalamnya mulai terjadi akumulasi big hari ini. Dan kalau kita lihat view kecil sudah ada bullish divergence sebenarnya. Jadi mungkin dia mau technical rebound ini dan target mungkin ke sini. Sekitar 436 ya. Konfirmasi awalnya kalau dia break dari 410 dengan stop loss di bawah 378 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko.
Untuk era, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Siapa tahu ada yang menarik. Masih dominasi oleh small cap kecuali Goto ya. BRMX kemarin udah kita bahas, buka kena rebalancing. Kita coba cek apa nih. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Yang merah-merah kurang ada yang menarik ini. Kita coba cek Raja yang hari ini menguat 11%. Oke. Hari ini Raja naik 11,17% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya membesar, tapi kalau kita lihat masih kecil ya volumenya. Ini view terakhir dari Raja ketika dia masih punya higher low higher high. Tapi ketika dia patah dari uptrend, saya rasa Raja ini sekarang sudah jadi sideways ya. Dengan support di sini dan resisten nanti bakalan di sini. Karena dia sudah same low dan juga sudah same high. As simple as dia rebound dari support sideways-nya naik 11% ini. Seperti itu. Dan ya agak kurang oke karena dia sudah sideways di atas ya. Biasanya yang perlu perhatikan nanti bakalan broker summary-nya. Apakah selama sideways ini kesimpulannya reakumulasi atau sudah mulai fase distribusi. Karena kalau misalkan dia udah distribusi ya PR-nya tinggal reversal aja. Tapi kalau dia masih fase reakumulasi, ya bisa aja nanti digas lagi sampai berapa bagger persiapan tahun 2024. Ups. Tuh. Dan ya ini Raja sedang sideways dengan kalau kita lihat range-nya itu 1200 sampai supportnya di 940. Tuh. Dan sama ketika saham sideways entry-nya di support same low-nya dengan target di same high-nya. Kalau break ke atas itu dia bakal cakep, tapi kalau jebol ke bawah dia bakal kurang oke karena reversal. Tapi kalau dilihat dari kenaikan hari ini, saya rasa masih ada potensi melanjutkan kenaikan, maka dari itu bisa gunakan Fibonacci ini juga untuk resisten ya. Di 1055, 1085, 1135. Area yang kuat saya rasa di sini. Ini kelihatan kalau supply-nya kuat di sini ya. Dia candle sini besar sampai open gap. Tuh, perhatikan 1100 up. Kalau memang ada perlawanan kuat ya mungkin consider bisa pasang TS. Siapa tahu dia nutup gap doang ya atau pullback untuk siap lower low lagi. Tidak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang sideways-nya 1200 sampai 940. Nah, tipsnya saham sideways jangan masuk di tengah-tengah, memang harus entry di bawah ya. Tuh, jadi ya memang untuk sekarang belum ada area yang bagus untuk entry. Lebih ke yang punya barang aja dan ya perhatikan area kuat tadi. Dilihat dalamnya terjadi akumulasi hari ini small, normal, big dengan broker yang cukup menarik, MG, YUAK, yang jualan juga bagus, CCXC, AZ, YP, CP, dan ikuti TA-nya aja. Tuh. Kalau saham sideways gini jangan ragu untuk TS dan juga sell on strength ya. Karena kalau misalkan tidak ada profit yang direalisasi, harganya biasanya bakal kembali lagi. Seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Untuk support saya rasa masih cukup jauh, itu sekitar 960. Atau kalau kita pakai support psikologis ya di 1000 sampai 960. Untuk Raja lanjut coba kita cek beberapa yang jalan juga bank digital ya, Arto, BPYB. Yang menarik MDKA tapi kemarin udah kita bahas. Mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini, minggu ini, tahun ini. Karena ini konten terakhir di 2022. Dan tadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham, bisa cek video di awal tadi. Karena pendaftaran terakhir adalah besok ya. 31 Desember itu pendaftaran terakhir, 1 Januari itu nanti sudah invitasi, 2 Januari kita sudah efektif berjalan. Tuh, tinggal disimak di awal tadi. Oke, mungkin untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga dari saya. Baik konten-konten yang ada maupun setahun ini maupun pribadi barangkali. Tuh. Dan jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena semua tonton itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.